Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dikabarkan pemerintah Indonesia mengutuk rencana Perdana Menteri Israel Netanyahu yang ingin mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela. Bayangkan, suruh tinggalkan negara sendiri guys. Bayangkan bagaimana kejamnya. Dan kerana itu kita lihat guys, Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk menentang rencana tersebut dan menyatakan bahawa hal itu merupakan bentuk genosida di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam tindakan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan militer ke Israel, termasuk persenjataan untuk melibatkan diri dalam konflik di Gaza sana. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk iaitu Supreme Dictator dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Indonesia kecam rencana PM Israel Benyamin Netanyahu untuk habisin seluruh rakyat Gaza. Menlu Retno minta dunia angkat senjata. Indonesia mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela. Indonesia pun menyerukan dunia menentang rencana Israel itu. Pengakuan Netanyahu mengenai pemindahan paksa atau pembersihan total warga Gaza adalah tamparan berikutnya untuk negara-negara yang mendukung dia dalam perang genosidu di jalur Gaza, kata Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kelompok Perlawanan Palestina juga mengecam rencana Netanyahu dengan menyebut rencana itu sebagai upaya memperpanjang agresi. Rakyat Palestina tak akan membiarkan rencana apapun yang bertujuan melenyapkan perjuangan atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat sucinya, kata Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi. Dalam pertemuan dengan Partai Likud, Netanyahu menyatakan siap mendorong pembersihan total migrasi pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Namun Sebentar guys, pengusiran paksa ya daripada Netanyahu ini kepada mereka di Palestina sana ya. Ini bagi saya benar-benar terlalu melampau ya. Terlalu kejam ya, tidak peri kemanusiaan ya. Itu yang kita sangat kasihan kepada mereka yang ada di sana ya. Wow guys, ini saya benar-benar sedih lah dengan berita begini ya. So kita sambung bagaimana ceritanya ya. Kita ulang sedikit. Siap mendorong pembersihan total migrasi pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Namun masalahnya adalah apakah ada negara yang mau menerima yang keluar. Israel memborbarder jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Sebentar guys, kalaulah benar warga-warga di Palestina sana dihalau ataupun diusir keluar ya nanti, adakah mereka tiada negara ya? Kita tahu mereka pasti tiada negara guys ya. Jadi bagaimana, adakah negara-negara lain akan menerima mereka ya? Seperti negara-negara Islam yang lain yang ada yang berdekatan dengan mereka. Adakah mereka akan menerima guys? Itu yang kita tidak pasti ya. Kalau di Malaysia ini pun sudah ada ramai juga warga Palestina dan ada sekolah warga Palestina juga di sini untuk anak-anak mereka. Jadi nanti kita tidak tahu bagaimana nasib mereka guys ya. Kita lanjut guys. Bagaimana? Kita ulang sedikit lagi. Ada negara yang mau menerima yang keluar. Israel memborbarder jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Serangan Israel itu telah membuat sedikitnya 20.424 sipil gugur, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 54.036 orang. Sementara itu, sekitar 1.200 warga Israel diyakini pindah server dalam serangan Hamas. Serangan Israel juga menghancurkan Gaza dan membuat 2 juta orang mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga mengecam tindakan Amerika Serikat, yang kembali mengirimkan 230 pesawat kargo dan 20 kapal yang mengangkut persenjataan dan peralatan militer ke Israel, menurut media Israel pada Senin kemarin tanggal 25 Desember. Bantuan militer AS mencakup peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan peralatan tempur yang diperlukan oleh para tentara Israel, lapor surat kabar Yediot Ahronot. Kementerian Pertahanan Israel memperkirakan biaya dari perang yang saat ini berlangsung di jalur Gaza mencapai sekitar 65 miliar shekel, 277,67 triliun rupiah. Surat kabar tersebut mengutip seorang pejabat Kementerian Pertahanan, mengatakan bahwa tentara Israel telah menggunakan sebagian besar amunisi dari gudang-gudang persenjataannya pada awal perang.
800 triliun rupiah guys. Kita lihat bagaimana untuk biaya yang dilakukan oleh Isdegil ini ya. Banyak sudah 800 triliun ya. Wow. Namun, Banyak, Israel guys. berhasil mengisi kembali gudang-gudangnya sebagai persiapan menghadapi kemungkinan perang skala besar dengan kelompok Hizbullah Lebanon, kata surat kabar tersebut. Setidaknya 489 tentara Israel pindah server dalam pertempuran dengan para pejuang Palestina di jalur Gaza sejak tanggal 7 Oktober menurut angka militer Israel. Sementara dari sumber pejuang Palestina, angkanya bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 pasukan Israel yang gugur. Israel membombardir jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Indonesia juga diketahui telah mendesak Mahkamah Pidana Internasional, ICC, agar melawan tekanan politik dan mendesak Israel bertanggung jawab atas kejahatan di jalur Gaza. Kita lihat Indonesia bagaimana bersusah payah ya, berterusan untuk membantu di Palestina sana ya. Kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Isdegil itu, Indonesia memang sangat membantah sekali lah. ICC dan Jaksa Karim Han tak berhasil mengambil tindakan serius dan segera menyangkut kejahatan perang dan genosida yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina, khususnya jalur Gaza, kata Retno. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran ICC dalam melindungi umat manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para penjahat perang, tambah Retno. Menlu Retno pun mendesak ICC agar melawan tekanan politik dan melakukan tanggung jawabnya dalam meminta pertanggungjawaban para pejabat Israel atas pembunuhan dan kekejaman di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengatakan resolusi Dewan Keamanan, DK, PBB nomor 2720 tentang bantuan kemanusiaan ke Ghazali tidak memenuhi harapan warga dunia. Resolusi tersebut tidak memenuhi harapan internasional dan terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki. Namun, mengingat situasi mendesak di lapangan dan posisi Palestina serta negara-negara Arab lainnya, China memilih mendukung resolusi tersebut, kata juru bicara Kementerian Luar RI 7. Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak yang berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan ke warga sipil yang membutuhkan. Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab itu tercapai setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali penundaan dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia, 2 anggota tetap DKPBB, memilih abstain. Babak terbaru konflik Palestina-Israel telah membuat puluhan ribu warga sipil gugur dan melukai puluhan ribu lainnya. Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kami berharap resolusi ini akan dilaksanakan secara efektif. Lebih banyak bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza sesegera mungkin dan mekanisme pemantauan akan dibentuk, ujar Lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk di Gaza sana guys. Kita lihat bagaimana Indonesia banyak membantu di Gaza sana, di Palestina sana. Saya memang sangat rasa berbangga lah, walaupun saya negara tetangga kepada Indonesia, tetapi saya sangat berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk kemanusiaan di sana guys. Luar biasa. Meskipun begitu, menyebut gencatan senjata tetap menjadi prioritas dan prasyarat mutlak dalam segala hal. Indonesia akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan menggalang tindakan yang lebih efektif di DKPBB untuk melakukan upaya tanpa henti demi penghentian konflik di Gaza, penerapan solusi dua negara serta perdamaian dan stabilitas di Gaza, ucap Retno. Resolusi 2720 tersebut berisi desakan langkah-langkah untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas ke Gaza dan kondisi penghentian pertempuran yang berkelanjutan. Resolusi tersebut lebih lunak dari rancangan sebelumnya yang menyerukan diakhirinya segera perang selama 11 pekan dan melemahkan kendali Israel atas pengiriman bantuan, sehingga membuka jalan bagi pemungutan suara di mana AS abstain. Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. Koordinator kemudian secepatnya membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerjasama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk melaksanakan mandatnya secepatnya. Masih ada juga permintaan untuk membebaskan semua sandera, secepatnya dan tanpa syarat, dan menyerukan kepada semua pihak agar mematuhi hukum internasional serta menghindari semua serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil. Resolusi tersebut juga menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.
Dewan Keamanan meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DKPBB dalam waktu 5 hari kerja. Diketahui jumlah sipil yang gugur menjadi 20.258 Ramai, guys. selama konflik 11 pekan tersebut. Sementara Sudah 20,000 lebih ya yang menjadi korban, guys. Sangat ramai selama 2 bulan lebih ya. ribuan jenazah lainnya diyakini terjebak di bawah reruntuhan. Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Oke guys, dari apa yang sudah kita reactionkan tadi, dikabarkan pemerintah Indonesia mengutuk rencana Perdana Menteri Israel Netanyahu yang ingin mendorong warga Palestin meninggalkan Gaza secara sukarela. Sangat kasihan guys. Negara sendiri ditinggalkan. Bagaimana kita dihalau daripada negara kita sendiri guys. Sangat menyedihkan. Dan kerana itu kita lihat Indonesia juga menyuruhkan komunitas internasional untuk menentang rencana tersebut dan menyatakan bahawa hal itu merupakan bentuk genosida di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam tindakan Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan militer ke Israel. Ini salah satu lagi guys, negara yang sentiasa memberi bantuan kepada Israel itu. Memang tidak habis-habis ya, dan termasuk persenjataan untuk melibatkan diri dalam konflik di Gaza. Dia sendiri yang masuk campur dalam konflik ini guys, bayangkan ya. Dari apa yang kita reactionkan tadi, mengatakan serangan lintas batas oleh Israel pada Oktober 2003 telah menyebabkan puluhan ribu yang menjadi korban dan luka di Gaza serta membuat 2 juta orang menjadi pengungsi. Dan kerana itulah pemerintah Indonesia mendesak Mahkamah Pidana Internasional atau kita sebut ICC untuk bertindak atas kejahatan perang dan genosida yang terjadi di jalur Gaza sana. Jadi guys, dari apa yang kita reactionkan tadi dan dari berita yang berkaitan di sana, kita menjadi sedih kerana setiap hari angka korban bertambah dan kita lihat sendiri bagaimana warga di sana dihalau daripada negara mereka sendiri, dan kita lihat bagaimana kesedihan yang mereka alami, dan anak-anak menjadi yatim piatu, ibu yang menjadi balu, dan banyak harta benda yang menjadi musnah kerana konflik tersebut. Apapun guys, sama-sama kita berdoa agar konflik ini lekas dihentikan. Sama-sama kita berdoa guys ya. Tidak kira kita Islam, tidak kira kita agama Buddha, tidak kira kita agama Kristian, sama-sama kita berdoa demi kemanusiaan. Itu yang kita harapkan. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.